guys, ini sedang unboxing ya. Ini sudah beberapa waktu yang lalu karena mau mengerjakan sesuatu pakai cara manual sudah susah, tidak teratasi. Nah, sekarang kita pakai alat saja. Saya beli alat di online ya, biar pekerjaannya tuntas. Jadi lebih baik ke bengkel, tapi kalau saya ya dicoba sendirilah, beli alat sekali bisa dipakai untuk suatu saat nanti yang lain ya sedikit-sedikit. Yang namanya ilmu itu mahal harganya, yang namanya ilmu itu butuh pengorbanan. Kalau Jawa bilang jerba suki mau bio, nah itu ya. Saya beli alat ini ya murah saja, 100 ribuan. Untuk apa sih untuk apa ini ya, 100 ribuan tapi dapat case yang bagus. Nah ya, kita singkirkan dulu. Ini tas kopernya keren ya, banyak dari saya. Bor ada, obeng ketok ada, terus apa lagi ya, banyak lah pokoknya. Ini apa atau ini itu sebetulnya adalah sebuah pompa. Nah ya, ini pompa untuk bleeding, pompa vakum ya, pompa vakum untuk bleeding rem ya. Jadi rem mobil atau rem motor biasanya kalau setelah diganti olinya itu perlu dibuang anginnya, biar kalau dibuat ngerem itu tidak ngempos atau tidak istilahnya apa ya, loss gitu ya. Nah itu kita harus buang anginnya, kalau enggak nanti bisa membal, bisa direm, diinjak tapi enggak berhenti kendaraan. Nah itu berbahaya. Maka saya coba beli alat ini. Sebetulnya secara manual saya sudah bisa melakukan, cuman kok perasaan masih kurang bagus gitu loh. Nah ini saya beli alatnya ini ya, ada pengukur ininya, tekanannya, sudah seberapa suctionnya itu ya. Ini ya siapa tahu ya, saya bukan bengkel ya, tapi ini buat ilmu, belajar ilmu sendiri. Siapa tahu suatu saat ternyata kita mungkin bisa jadi, wallahu alam, kita tidak tahu ya jalan hidup orang itu, mungkin bisa jadi bengkel ya. Oke, kelengkapannya apa saja? Ini yang utama, pompa, lampunya kurang deket ya. Yes. Ini pompa utamanya, ada pengukur tekanan vakumnya, kemudian ini ada nipple untuk tempat selang, kemudian kelengkapan yang lain. Ini kalau dilihat ada selang-selang penghubung untuk membantu, kemudian ada T, ada karet. Oh ternyata keras ini. Yang ini plastik, yang sambungan. Kalau yang ini ternyata karet. Tapi ini karet musuhnya minyak rem ya, tetap hancur ya. Ini berarti kalau selesai dipakai harus segera dicuci kalau untuk mengalir.
nggak tahu ada yang jual apa enggak ini satu paket bawaannya ya. Ini selang-selang tik dan lain-lainnya. Kemudian ini tabung penampung oli yang disedot, jadi oli yang disedot dari reservoir tampungan di mobil itu nanti masuk ke sini biar tidak belepotan. Ini ada karet penahannya supaya tidak kececeran dan bisa vakum. Ini kalau tidak ada ini tidak bisa vakum, tidak bisa untuk nyedot ya. Terus kemudian ini ada tutupnya di apa, ada baut apa ini biar di sini dulu, ini dipasang gini ya. Ini di udah mengunci. Ini tidak dirakit karena kalau dirakit tidak bisa ditutup. Nah, makanya ini dilepas di posisi sendiri-sendiri gitu ya. Ini bisa untuk tutup kalau ini tidak dipakai ya. Kemudian cara rakitnya bagaimana? Tadi saya sudah melihat di manual di YouTube, enggak di mana. Ini ya caranya, ini sudah terakit seperti ini. Kemudian butuh selang penghubung ini ya, ini ke sini. Terus kemudian ini ke sini. Soalnya ini, terus kemudian kita pakai selang panjang satu, ini yang menuju nanti ke nepel minyak rem di roda. Nah ini ya, nanti masuk ke nepel roda. Ini pakai yang mana, yang kecil kelihatannya. Sama ya, soalnya udah sering bleeding. Ini masuk ke sini. Atau ini bisa juga langsung ke ininya sini, atau langsung ke ininya aja, ke nepelnya saja, tanpa ini juga bisa gitu ya, atau pakai ini juga boleh ya. Kita lihat, saya belum pernah nyoba tentang bocor udaranya enggak. Nah seperti ini ya perakitannya ya. Ini nanti nancap ke nepel di roda, kosongkan udaranya seperti ini. Caranya bagaimana mengosongkannya? Ini kita coba tutup ya, bisa vakum enggak? Set. Nah jarumnya naik. Ini bisa sampai berapa? Tadi di teorinya itu sampai di 20 pengosongan. Oh bisa lebih. Nanti di 20 saja, terus di kendorin jus itu ya, kembalikan lagi. Nanti dibuka baut nepelnya, kalau enggak ya
Oke, itu alat pertama. Ini ada baut apa saya nggak tahu. Lotok-lotok di sini baut komplit, sini komplit. Oh, ini baut sebelah sini ternyata lepas. Hari ini mau saya bidding ya. Oke, satu alat selesai. Saya beli alat yang lain juga, murah meriah. Ini berapa teman? 10.000. Apa kira-kira? Coba pemotong kaca ya. Ini pemotong kaca, saya lihat kok murah ya, akhirnya beli 10.000-an. Dia tidak tahu suatu saat siapa tahu butuh untuk memotong kaca, kita sudah punya ya, semoga bermanfaat. Kadang suatu saat butuh ya. Biasa saya review, saya tidak mudeng mau digunakan. Terus apalagi yang saya beli? Ternyata saya beli ini. Apa ini? Ini itu repair glass repair, crack glass repair. Alat untuk ini resin isinya untuk menghilangkan retakan. Sebetulnya retakannya masih ada tapi hanya dihilangkan gitu ya. Kaca mobil saya tidak apa-apa, hanya ada goresan yang agak mengganggu. Nah, goresan itu yang mau saya hilangkan. Dulu pasang kaca film, nggak tahu ceritanya bagaimana, saya tidak memperhatikan. Pulang sampai rumah, lu kok garis kayak gini, saya komplain. Nggak ngaku, padahal jelas-jelas sebelumnya nggak ada. Yo wis, saya cuma ngomong, nah memang nggak ngaku dan memang ini istilahnya apa, kelakuanmu ya, moga-moga ada balasannya, itu aja. Nah, ini saya tidak sengaja kemarin kok nemu repair kaca untuk retak sama retak ringan ya, sama gores. Coba nanti bisa kepake apa, moga-moga bisa. Oke, itu. Terus kemudian beli lagi apa coba? Dadah. Ini biru-biru apa ini? Ini itu clay, bahasa kerennya claypot. Kalau dalam bahasa Indonesianya tanah liat, bukan lihat ya, tanah liat. Untuk apa sih? Ini itu untuk membersihkan kaca dari noda membandel ya, itu bisa dipakai bersihkan. Jadi nanti begitu kita tempelkan, kita gulung-gulung di kaca, itu noda-noda yang membandel bisa kita hilangkan ya. Gara-garanya juga salah kita sendiri sebagai pemilik mobil. Kadang tuh malas membersihkan, habis hujan, habis perjalanan jauh, kaca itu kan kena cipratan aspal, kena cipratan entah benda macam-macam ya. Kalau segera dibersihkan itu ya tidak akan, masih mudah untuk dihilangkan. Tapi kalau terlanjur
mungkin 1-2 bulan baru dibersihkan, ya udah terlanjur jadi kerak mengeras. Akhirnya apa, ya ini apa, susah untuk dihilangkan. Ya, akhirnya ada cara paling apa, bukan paling mudah ya, ada cara salah satu cara itu pakai seperti ini. Enak lagi sebetulnya pakai jamur kaca, obat jamur kaca, tapi ternyata itu bikin kaca bisa jadi ngeblur buram, bisa jadi melunak ya, kacanya di lembek yang harusnya keras jadi lunak. Entah bener apa enggak, saya terus akhirnya enggak berani, udah beli tapi akhirnya enggak berani pakai karena ada info seperti itu. Oke, sudah habis, hanya itu yang saya beli untuk ya permasalahan yang kita hadapi. Mungkin kalau cara mudah orang ya bawa ke bengkel selesai, tapi kalau saya lebih baik buat pembelajaran merawat mobil sendiri ya, enggak apa ya, mungkin rekoso, tapi kita jadi tahu, kita jadi mudah dalam apa, merawat mobil kita. Ya, saya bukan orang kaya. Orang kaya enak saja ke bengkelnya, bayar, beresi, selesai urusannya gitu ya. Oke, nanti apa, kita sambung dengan pelaksanaannya waktu breeding ya. Saya masih nyari botol minyak rem saya punya botol minyak rem baru, saya cari kok nggak ketemu, belum ketemu itu. Oke, sampai saya disambung lagi nanti dengan video feedingnya ya.